Karena Allah pun mendeklarasikan, engkau bisa menggoda, tapi aku pun membentengi hambaku dari godaanmu itu. Maka kesempatan diberikan oleh Allah supaya kita menyadari kekeliruan itu, mengoreksinya, dan kembali kepada jalan kemuliaan. Tidak ada manusia yang tidak salah selain Nabi dan Rasul. Tapi diberi kesempatan oleh Allah dari kesalahan itu kembali menjadi soleh. Saudara, bila kita mengoreksi yang salah menjadi soleh, tidak baik menjadi baik, maka kebaikan yang dihasilkan dari sifat korektif dari yang tidak baik itu disebut birrun namanya. Birrun. Bila itu melekat pada diri kita, kembali jadi baik, birrunnya nempel dalam diri kita, jadi baik lagi, maka berubah menjadi mabrurun. Maka dilatihlah setidaknya dalam ritual setahun sekali. Belajar, kontemplasi, apa selamanya saya akan jadi seperti yang tidak baik ini. Kata-kata kotor, senang mencela orang, pikiran yang nggak bagus, mendengar yang nggak baik. Sementara saya sadar saya pulang akan menghadap Allah. Nanti dikumpulkan di padang Arafah, maka dibawa ke miniatur kehidupan orang kumpul semua sama, mau pejabat, mau rakyat, mau punya kedudukan, mau tidak, pakaiannya sama, ritualnya serupa, deklarasi kesetaraan. Bahkan sebelum PBB deklarasi, sebelum ada terbentuk banyak negara, Islam sudah memperkenalkan kesetaraan. Tapi dalam kesetaraan itu ada renungan. Apakah akan begini selamanya? Sementara kita akan pulang kepada Allah, apa enggak malu pulang dengan status sebagai pencuri, pulang dengan status sebagai koruptor, pulang dengan status sebagai pencela, pulang dengan status sebagai penyogok. Apa enggak malu diviralkan di alam akhirat nanti? Fulan koruptor, fulan penyogok, fulan pezina, fulan penipu. Datanya dibuka semua, nggak bisa bohong dia. Apa enggak malu? Maka direnungi itu di Arafah itu. Taubat dia, kenali dirinya, tahu kemana ia berkehidupan, kemana ia berakhir, kemana ia pulang. Setelah itu dia bertekad, dia zikir dari Arafah pergi ke Muzdalifah. Fa'idha afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Dia bawa zikirnya, dia bertekad, dia akan lempari itu sifat-sifat buruknya. Yang ada dalam tubuhnya dulu, karena 3 yang mempengaruhi dia menjadi tidak baik. Dirinya yang tidak bisa mengontrol nafsunya, faktor lingkungan sekitar yang dekat, lalu yang ketiga lingkungan jauh, terdekatnya disebut aqabah dalam diri. Lingkungan sekitaran disebut wusta, yang jauh disebut dengan ula. Maka yang pertama dia lakukan, lempari dulu sifat yang tak baik dalam dirinya. Maka catatan di Arafah, dia bawa ke Muzdalifah, dia bawa 7 kerikil di situ, dia datang ke Jamarat, dia lempari. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lontar sifat kurang baiknya. Oh ini